Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Fisika Komputasi B2B. Dan perkenalkan nama saya Siti Marifatul Khair dengan rekan saya yaitu Bagas Dimas Pamungkas, lalu ada Lu'lu'il Maknun, lalu ada Dia Maufiroh, Aisyah Nurulita Rahmi Putri, dan Macika Citra Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan hasil proyek praktikum kami dengan judul Model Getaran Gempa pada Rumah Adat Indonesia. Indonesia adalah negara yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sangat rawan gempa bumi. Karena itu, tidak hanya bangunan modern, tetapi rumah adat yang merupakan warisan budaya juga perlu diperhatikan ketahanannya terhadap gempa. Rumah adat seperti rumah panggung Betawi atau rumah joglo memiliki desain khusus yang mencerminkan kearifan lokal. Namun, secara ilmiah perlu dipahami bagaimana struktur rumah adat merespon gempa, sehingga bisa menjadi dasar untuk melestarikan sekaligus memperkuat rumah adat agar lebih aman. Dalam penelitian ini, kami memutuskan 4 masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana memodelkan rumah adat sebagai sistem massa pegas peredaman sederhana. Lalu yang kedua, bagaimana respon getaran rumah adat saat diberikan input gempa. Lalu yang ketiga, bagaimana menentukan frekuensi resonansi dan amplitudo maksimum. Dan yang terakhir, apa implikasinya terhadap stabilitas dan keamanan rumah adat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, rekan saya yaitu Cika akan melanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Terima kasih, Khoir. Tujuan penelitian ini ada empat. Yang pertama yaitu memodelkan rumah adat Indonesia sebagai sistem osilator teredam menggunakan pendekatan massa pegas. Yang kedua yaitu menghitung respon getaran rumah adat terhadap input gempa sederhana. Yang ketiga menentukan frekuensi resonansi serta amplitudo maksimum yang terjadi. Yang keempat yaitu memberikan analisis terhadap kestabilan struktur rumah adat berdasarkan hasil simulasi. Selain itu, penelitian juga memberikan manfaat. Dari sisi akademis, penelitian ini menjadi sarana penerapan teori, dinamika, struktur, dan metode numerik dalam kasus nyata, dan memberikan pengalaman praktis dan pemodelan dan simulasi menggunakan SkyPy dan Matplotlib. Yang kedua, yaitu ada manfaat praktis, memberikan gambaran ilmiah mengenai perilaku rumah adat terhadap gempa sehingga dapat dijadikan referensi dalam pelestarian maupun pengembangan desain rumah adat yang lebih aman. Kemudian, dari sisi manfaat sosial, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan gempa pada bangunan tradisional serta mendukung pelestarian rumah adat dengan pendekatan ilmiah yang mengedepankan keamanan dan keberlanjutan. Berikutnya, rekan saya Lita akan menjelaskan tinjauan pustaka dan dasar teori penelitian ini. Baik, terima kasih untuk Cika. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori yang kami gunakan. Model getaran struktur pada umumnya menggunakan osilator terendam dengan persamaan diferensial mx double aksen T ditambah cx aksen T ditambah kxt sama dengan fp. Dengan M adalah massa dan K adalah kekakuan, kemudian C adalah rendaman, dan Fp adalah gaya eksternal gempa. Rumah adat dapat dipandang sebagai sistem massa pegas. Massa mewakili beban total dan pegas menggambarkan kekakuan kayu dan atau bambu. Sementara rendaman melambangkan sifat material dalam merendam energi getaran. Dalam konteks gempa, yang paling berbahaya adalah resonansi, yaitu ketika frekuensi gempa mendekati frekuensi alami rumah. Pada kondisi ini, amplitudo getaran menjadi maksimum dan resiko merusak struktur. Karena persamaan osilator sulit diselesaikan secara analitik, penelitian ini menggunakan metode numerik Ring-Kutta melalui library SciPy. Hasil simulasi divisualisasikan menggunakan Matplotlib berupa grafik respon waktu,
spektrum frekuensi, dan kurva resonansi. Selanjutnya, rekan saya yaitu Lukluk akan menjelaskan metodologi penelitian yang kami gunakan. Baik, terima kasih Lita. Untuk metodologi dan juga alur penelitian kami, metodologi penelitian ini sepenuhnya berbasis pada simulasi komputasional. Kami tidak menggunakan hardware, tetapi memakai parameter material kayu dan juga bambu yang banyak digunakan dalam rumah adat di Indonesia. Parameter rumah kayu berupa massa 1000 kg, kekakuan 50.000 Newton per meter, dan redamannya Newton second per meter. Untuk parameter rumah bambu, massanya 800 kg, kekakuannya 30.000 Newton per meter, dan redamannya 800 Newton second per meter. Untuk perangkat lunak yang kami gunakan adalah Python dengan SciPy untuk penyelesaian permasalahan persamaan diferensial, NumPy untuk komputasi numerik, dan juga Matplotlib untuk visualisasi grafik. Alur kerjanya sendiri, yang pertama menentukan parameter material, yang kedua membuat model matematis osilator teredam, yang ketiga menyelesaikan dengan Range Kutta, dan yang keempat menampilkan grafik hasil simulasi berupa respon waktu, spektrum frekuensi, dan juga kurva resonansi. Dengan alur ini, kami dapat membandingkan bagaimana perbedaan material kayu dan juga bambu memengaruhi stabilitas rumah adat terhadap gempa. Berikutnya, Kak Bagas akan mendemonstrasikan simulasi melalui website lalu menjelaskan hasilnya. Baik, sebelum masuk ke penjelasan hasil dan pembahasan, saya akan terlebih dahulu mendemonstrasikan simulasi melalui website yang telah kami buat sesuai dengan program simulasi pada layar. Di website ini kita bisa memilih jenis rumah adat, misalnya rumah dengan material kayu atau rumah dengan material bambu. Lalu memasukkan parameter gempa sederhana seperti gaya gempa, frekuensi, dan durasi. Seluruh simulasi seperti pada layar adalah sesuai dengan metode penelitian yang kita tuliskan sebelumnya. Setelah itu kita akan jalankan simulasi dan hasilnya akan langsung memvisualisasikan dalam bentuk grafik. Di sini kita memiliki tiga grafik utama. Yang pertama ini adalah grafik respon waktu, di mana menunjukkan bagaimana amplitude getaran berubah seiring waktu. Yang kedua adalah grafik spektrum frekuensi yang memperlihatkan frekuensi dominan yang muncul selama osilasi, serta kurva resonansi yang menunjukkan hubungan antara frekuensi input gempa dengan amplitude maksimum. Dari simulasi ini, terlihat bahwa pada rumah kayu amplitude awal getaran relatif besar, tetapi cepat mereda karena redamannya tinggi. Kemudian kita akan lihat perbandingannya dengan material rumah bambu. Pada ketiga grafik utamanya, seperti yang dilihat pada layar, pada rumah bambu ini amplitude awalnya kecil, tetapi getarannya bertahan lama karena redamannya rendah. Untuk frekuensi alami sendiri, untuk sebelumnya, kayu, material dengan jenis kayu adalah sebesar 1,10 Hz dengan amplitude maksimumnya adalah 0,1358 meter. Kemudian untuk rumah material bambu, frekuensi alaminya sebesar 1,00 Hz dengan amplitude maksimumnya adalah 0,1898. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bambu lebih lentur, rumah bambu lebih rentan terhadap resonansi. Sebaliknya, rumah kayu lebih stabil karena cepat terendam. Setelah itu adalah tadi simulasi dari website yang telah kita buat dari program sebelumnya. Dan selanjutnya teman saya, Dea, akan menyampaikan analisis perbandingan material, kesimpulan, dan saran dari penelitian ini. Baik, terima kasih pada Kak Bagas. Oke, dari simulasi dan juga demonstrasi website yang sudah kami sampaikan sebelumnya, dapat kita ketahui
Dan juga kita bandingkan bahwasannya rumah kayu itu memiliki kestabilan yang lebih karena redamannya lebih besar, sehingga energi cepat teredam. Sedangkan rumah bambu lebih fleksibel, akan tetapi amplitudo resonansinya tinggi sehingga lebih rentan terhadap kerusakan. Nah, implikasi praktisnya untuk rumah bambu sebaiknya dilengkapi dengan rekayasa tambahan, misalnya dengan ditambahkan seperti sistem damper atau penguatan sambungan agar lebih tahan terhadap gempa. Dan kesimpulan utama dari penelitian ini adalah rumah adat bisa dimodelkan dengan baik sebagai sistem masa pegas peredam. Lalu simulasi numerik menunjukkan bahwasanya rumah kayu itu stabil jika dibandingkan dengan rumah bambu. Resonansi menjadi faktor yang paling berbahaya, terutama pada rumah dengan material bambu. Rumah kayu memiliki keunggulan yang lebih dalam hal kestabilan, sementara rumah bambu membutuhkan rekayasa tambahan. Dan saran yang bisa diberikan untuk penelitian lanjutan adalah menggunakan model multi derajat kebebasan, validasi dengan data gempa real, dan juga uji laboratorium dengan tujuan agar hasilnya lebih akurat. Nah, akhir kata dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya kearifan lokal dalam rumah adat perlu dipadukan dengan adanya pendekatan ilmiah. Tujuannya adalah agar tetap lestari sekaligus aman dari bencana. Demikian tadi merupakan presentasi dari kami. Sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.